Selamat sore Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada. Setelah kita disegarkan oleh pengajaran pada sesi pertama, betapa kita bersyukur karena Roh Kudus yang telah menuntun kita untuk kita dapat mengenal suaranya dan mengenal panggilan cintanya kepada kita. Maka marilah pada saat ini kita mau memuji, kita mau menjawab panggilan cintanya kepadanya. Kita nyanyikan "Dengar Dia Panggil Nama Saya". Kita menjawab panggilan Tuhan, maka kita akan melihat besar dan perkasa Tuhan kita, sehingga kita pun jatuh cinta kepadanya, dan hanya Yesus yang menjadi tujuan hidup kita. Maka mari kembali kita puji Tuhan kita, besar dan perkasa. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Rajaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, setelah kita dengan sorak-sorai memuji Tuhan kita yang perkasa, mari saat ini kita hening sejenak. Kita mau masuk ke dalam hati kita, di mana Tuhan berdiam menantikan kita untuk datang kepadanya.
bersama kita nyanyikan tempat kediaman-Mu. Di dalam tempat kediaman-Mu, ku rasakan kekudusan-Mu. Di dalam tempat kediaman-Mu, kasih-Mu puaskan hatiku. Ku persembahkan hidupku bagi kemuliaan-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Bertemu dengan Engkau Tuhan, mengenal-Mu secara pribadi. Di dalam tempat kediaman-Mu, ku rasakan kekudusan-Mu. Di dalam tempat kediaman-Mu, kasih-Mu puaskan hatiku. Ku persembahkan hidupku bagi kemuliaan-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Bertemu dengan Engkau Tuhan, mengenal-Mu secara pribadi. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus, atas kesetiaan-Mu yang selalu sabar menantikan kami untuk datang kepadamu. Saat ini, kami menyerahkan seluruh diri kami di dalam mengikuti sesi ini. Biarlah Engkau sendiri menguasai hati dan pikiran kami, serta seluruh keberadaan kami, sehingga kami dapat mendengarkan sesi ini dengan sungguh-sungguh, serta memahaminya dan dapat kami gunakan di dalam hidup kami sehari-hari. Biarlah Engkau pun mencurahkan Roh Kudus-Mu kepada putra-Mu Romo Klimakus yang akan membawakan sesi ini. Biarlah apa yang hendak Engkau sampaikan boleh disampaikan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah diri kami. Bekerjalah dengan sebebas-bebasnya, biarlah kehendak-Mu yang terjadi, dan biarlah kami boleh mengenal kehendak-Mu di dalam seluruh kehidupan kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore saudara-saudara yang terkasih dimanapun Anda berada.
Kita memasuki sesi yang kedua dalam retret mengenal kehendak Allah. Baru saja kita mendengar dan menyanyikan lagu tentang kerinduan sebuah jiwa untuk berjumpa dengan Allah. Ada banyak kerinduan dalam hati kita. Tetapi satu hal yang pasti adalah kita rindu akan kebahagiaan. Ada alasan orang bisa berbahagia. Pertama, orang bisa berbahagia mungkin ketika dia bisa makan enak. Wah, ini makanan kesenangan saya. Wah, enak sekali. Saya bahagia ketika bisa menyantapnya. Maka kalau ketemu makanan enak, ada yang bilang, aduh ini seperti di surga. Enak benar. Ya. Tetapi mungkin orang bahagia ketika orang berprestasi. Wah, saya dapat kenaikan pangkat. Puji Tuhan. Saya dapat nilai bagus di sekolah. Puji Tuhan. Tetapi sampai kapan kita makan enak? Ya kan? Sampai kapan kita makan enak? Kalau perut sakit nggak bisa makan enak. Ya. Kalau misalnya sakit kolesterol, ya, darah tinggi, suruh makan enak. Ya mungkin ada makanan lain yang enak yang masih bisa dimakan, ya kan? Tetapi kalau sudah sakit-sakitan, bagaimana kita mendapatkan kebahagiaan dari makan enak itu? Lalu soal berprestasi, sampai kapan kita bisa berprestasi? Ada saatnya kita tidak mampu untuk berprestasi, tidak bisa buat apa-apa. Mungkin hanya sakit-sakitan, tidak bisa melakukan apa-apa. Lalu apakah kita tetap bahagia? Mungkin orang ingin bahagia ketika dia bisa berbuat baik. Puji Tuhan. Memang kita berbahagia kalau kita bisa melakukan hal yang baik. Tetapi sekali lagi pertanyaannya, ya kan? Sampai kapan kita bisa berbuat baik terus? Dalam kenyataannya kerap kali kita melakukan banyak dosa. Jatuh, bangun, jatuh, jatuh lagi. Apakah kita bahagia? Tapi ada satu kebahagiaan yang kekal. Kebahagiaan apa? Bahagia karena dicintai. Saya seperti apapun, ya dicintai. Saya melakukan kejahatan, saya jatuh, saya bangkit, saya berprestasi, saya tetap dicintai. Alangkah bahagianya ini. Cinta itu dari mana? Dari Tuhan. Tuhanlah yang mengasihi kita apa adanya. Apapun keadaan kita, kita tetap dicintai. Dan kebahagiaan inilah yang sesungguhnya dicari oleh banyak orang. Bahagia dicintai. Dan pengalaman cinta ini membawa kita seharusnya untuk semakin mendekat kepada Tuhan, untuk bersatu dengan cinta kasih Tuhan. Maka tepatlah apa yang dikatakan oleh Santo Agustinus. Tuhan, Engkau menciptakan aku bagimu, dan gelisahlah aku sebelum aku beristirahat di dalam Engkau. Di dalam Tuhanlah kita akan mengalami kebahagiaan yang sejati. Yaitu ketika kita berelasi dengan Tuhan. Sungguh menarik apa yang dikatakan oleh Katekismus Gereja Katolik, buku pedoman iman Gereja Katolik, dalam nomor 1 ya, dikatakan Allah menciptakan manusia supaya mengambil bagian dalam kehidupan yang bahagia itu. Dimanapun, kapanpun Allah memanggil manusia, menolong manusia, supaya manusia itu bisa mencarinya dan mengenalnya dan mencintai Allah. God is calling you. Ya, menarik gambar ini ya. Seringkali kita mendapatkan panggilan. Ya, ada teman-teman kita, saudara, kerabat, klien, siapapun memanggil kita. Tetapi sadarkah kita bahwa setiap saat Tuhan itu memanggil kita? Untuk bisa bersatu dengan Dia. Ada
pengalaman iman yang menarik dari Santa Teresia dari Avila. Dalam seorang biarawati, seorang suster pada abad pertengahan, abad 16. Dalam buku ibadat hariannya ada sebuah puisi yang terkenal sampai saat ini. Dan dinyanyikan dalam lagu Taizé ya. Nada de turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. Terakhir, solo Dios basta. Allah saja cukup. Jangan kamu takut, jangan kamu gelisah. Puisi ini adalah suatu pengalaman, suatu doa yang lahir dari sebuah pengalaman pribadi Santa Teresia Avila dengan Tuhan. Coba kita dengarkan lagunya berikut ini dulu. Sudah terdengar? Sungguh menarik, saya memperolehnya dari YouTube ini ya, video singkat ini. Lagu ini dengan disertai video Yesus yang meredakan, stop dulu ya. Stop dulu ya. Oke ya. Dengan latar belakang Yesus yang meredakan badai. Ini adalah juga pengalaman Santa Teresia Avila, seorang suster yang mengalami perjuangan dalam hidupnya. Dikatakan bahwa selama 18 tahun dia berada dalam kesuaman dalam hidup doa. Bayangkan, seorang suster yang hidup dalam biara kontemplatif, yang banyak waktunya digunakan untuk doa, tetapi ketika berada dalam jam doa, dia selalu lihat jam. Ya. Kapan selesainya ini doa ini? Atau kalau ikut misa ya, kapan selesainya misa ini? Atau kalau dengar khotbah, kapan selesainya khotbah ini? Ya. Atau melihat doa hening ya, aduh kapan selesainya ya? Prater suster mungkin lihat jam, kapan selesainya? Ya. Gak selesai-selesai, aduh saya sudah bosan dalam doa. Saya mau cepat-cepat keluar. Itulah yang dialami oleh Santa Teresia Avila selama 18 tahun. Bayangkan. Belum lagi pengalaman dia yang lain. Santa Teresia Avila ini adalah seorang suster yang cantik, ya, pintar bergaul, ya, supel, disenangi banyak orang, termasuk tamu-tamu. Ya, bayangkan kalau ada suster yang cantik, ya, itu disenangi banyak orang. Dan dia bisa mengalami relasi yang tidak sehat dengan orang-orang di sekitarnya. Dan ini menjadi tantangan tersendiri bagi Santa Teresia dari Avila. Belum lagi sakitnya yang dia alami. Selama berapa lama dia sakit. Perjuangan yang dia alami. Belum lagi ketika ada niat untuk memperbaharui komunitasnya. Dia punya niat yang baik untuk menjalani hidup yang lebih serius dalam hidup membiara. Dan itu mendapatkan tantangan juga. Jadi orang kudus itu bukan berarti tanpa tantangan. Ya. Begitu banyak tantangan yang dia alami. Tetapi dia mengatakan, jangan kamu gentar. Jangan takut. Bahwa segala sesuatu akan berlalu. Semua akan berlalu. Segala kesulitan, persoalan yang kita alami akan berlalu. Mengapa? Karena Allah tidak berubah. Allah selalu menyertai hidup kita. Allah selalu menyertai hidup Santa Teresia dari Avila. Dan itu dialami dalam perjuangan hidup doanya 18 tahun. Berada dalam kesuaman. Tetapi dia tetap berjuang, tetap berdoa.
meskipun sulit. Dan kita mengalami buah-buahnya, dia mengalami buah-buahnya. Dia berhasil memperbaharui komunitasnya, dia menghasilkan karya-karya besar, puri batin, riwayat hidup, pendirian biara-biara yang begitu banyak, pembaharuan dalam hidup gereja. Dan dia digelari pujangga gereja. Seorang yang 18 tahun berada dalam kesuaman. Dari mana kekuatan itu? Kalau bukan dari Tuhan sendiri. Lalu kita berikut, kita juga diingatkan oleh Santa Teresa dari Kalkuta. Yang selama 50 tahun tidak bisa merasakan Tuhan. Betapa gelisahnya kita ketika kita berdoa, kalau sepertinya Tuhan itu tidak hadir. Kita berdoa, kok saya tidak bisa merasakan Tuhan. Doa saya tidak dijawab-jawab. Kering hidup doa ini. Untuk apa berdoa? Tetapi Santa Teresa dari Kalkuta punya sebuah ungkapan yang sederhana, jalan sederhana. Dia katakan bahwa buah dari keheningan adalah doa. Buah dari doa adalah iman. Buah dari iman adalah kasih. Buah dari kasih adalah pelayanan. Buah dari pelayanan adalah sukacita. Dari keheningan, dari doa, mengalirkah iman. Iya, bahwa Tuhan itu mengasihi saya. Dari iman itu bangkitlah kasih. Tuhan mengasihi saya, maka saya juga mau mengasihi Tuhan dan sesama. Dan kasih itu diwujudkan dengan pelayanan. Ya, saya mau melayani Tuhan. Saya mau melayani keluarga, saya mau melayani komunitas, saya mau melayani sesama, saya mau melayani gereja, saya mau melayani masyarakat, saya mau melayani negara. Dan dari pelayanan itu lahirnya sukacita, kebahagiaan yang lahir dari doa. Santa Teresa dari Kalkuta berkata, karena saya tidak bisa bersandar pada diri saya sendiri, saya bersandar pada Allah 24 jam sehari. Kalau kita sadar bahwa kita ini lemah dan rapuh, kita harus bersandar kepada Allah 24 jam sehari. Dan Santa Teresa dari Kalkuta itu punya jam-jam doa yang ketat. Pagi doa, siang doa, sore doa. Maka buah-buahnya sungguh amat baik. Dalam Injil kita bisa mendengarkan pesan dari Tuhan Yesus supaya kita sungguh-sungguh bergantung pada Allah dalam doa. Tuhan Yesus berkata dalam perumpamaan tentang pokok anggur, akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya di dalam aku, ya, engkau akan masukkan buah. Dikatakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tidak dikatakan di luar aku kamu bisa buat sedikit. Tidak. Atau di luar aku kamu bisa buat cukuplah, baik cukup. Enggak. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Enggak bisa buat apa-apa di luar Tuhan. Maka sungguh menarik apa yang dikatakan oleh Santo Paulus. Tuhanlah yang menyanggupkan dia untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki oleh Tuhan. Kesanggupan dia adalah pekerjaan Tuhan. Allah lah yang mengerjakan di dalam diri kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Hanya di dalam Tuhan kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Maka doa itu bisa dikatakan suatu relasi yang memampukan kita untuk bisa mengenali kehendak Tuhan. Sama seperti kapak ini ya, ada seorang pria yang biasa menebang pohon dengan kapak. Hari pertama dia bisa menebang pohon sebanyak 8 pohon, luar biasa ya, karena dia kuat juga.
Lalu hari kedua kok tiba-tiba menurun. Hanya 7 pohon. Oh, dia bilang mungkin saya capek. Dia istirahat. Hari ketiga tiba-tiba hanya 6 pohon. Oh, mungkin saya letih, padahal makannya sudah banyak ya, cukup istirahat. Lalu hari keempat kok hanya 4. Dia semakin bingung. Hari kelima turun lagi 3. Hari ke 6 ya, habis 5, 6 ya kan. 6 kok cuma 2. Hari ke-7 kok cuma 1. Dia bingung mengapa. Dia bertanya kepada seorang pertapa. Apakah kamu sudah mengasah kampakmu? Oh iya, belum saya asah. Begitu juga untuk bisa mengenal Tuhan, ada hidup kita yang harus kita asah. Itu hidup doa kita, sama dengan ibu-ibu di dapur itu kan. Kalau mau motong itu kan, motong sayur, motong ikan, motong daging itu harus pisaunya tajam dulu ya kan. Pisau tajam supaya dia bisa memotong dengan tajam ya kan. Ya demikian juga hidup doa kita perlu terus diasah untuk bisa mengenali kehendak Tuhan. Kemahiran untuk mengenali kehendak Tuhan itu perlu terus diasah, perlu dilatih sepanjang hidup kita. Semakin banyak orang berdoa, semakin dia bisa mengenali apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mengapa? Karena Santa Teresa Avila mengatakan demikian. Doa adalah cara dengan Allah seperti seorang sahabat, dekat, dan kita bisa bicara dari hati ke hati dengan sahabat kita. Sama seperti kalau kita kenal seperti seorang tokoh masyarakat gitu ya. Kita bisa mengenalnya lewat apa? Kita bisa mengenalnya mungkin lewat YouTube ya. Kita bisa mengenal lewat internet, kita baca bukunya ya kan. Kita baca ceritanya, kita dengar kisahnya. Lalu tiba-tiba kita berjumpa dengan dia ya. Mungkin itu idola kita ya, yang kita idam-idamkan. Lalu dia ngomong dengan kita, berbicara dengan kita hati ke hati, lalu dia mengutarakan isi hatinya kepada kita. Mengutarakan cita-citanya, mengutarakan pergumulannya mungkin, mengutarakan kebahagiaannya. Kita memperoleh pengenalan yang lebih dekat dengan tokoh itu. Sama dengan Tuhan Yesus. Kalau kita mungkin bisa mengenal dia, ya ada orang cerita, ya kan, kita bisa baca bukunya, kita bisa mendengar ceritanya. Ya. Tetapi pada suatu ketika kita bicara, kita bertemu dengan dia, berjumpa dengan dia, lalu kita mendengarkan dia. Itu pengenalannya akan semakin mendalam. Yang menjadi persoalan adalah orang banyak berbicara tentang Tuhan, tetapi tidak berbicara dengan Tuhan. Nah, itu yang menjadi persoalan ya kan. Orang banyak berbicara tentang Tuhan, tetapi orang tidak berbicara dengan Tuhan. Padahal dalam doa inilah kita bisa mendengarkan Tuhan, ya kita bisa menjalin relasi yang begitu dekat dengan Tuhan, sehingga kita bisa semakin mengenali kehendak Tuhan itu. Ya, ada rahasia-rahasia yang Tuhan mau ungkapkan kepada kita bagaikan seorang sahabat. Kalau kita punya sahabat, pasti kan lain ya kan, cara ngomongnya juga lain, pembicaraannya juga lain, ya apa yang diungkapkan juga lain. Nah, dalam tradisi Kristen, tradisi Kristiani, itu ada tiga cara utama untuk berdoa ya. Ada 3 cara. Yaitu pertama doa lisan, ya. Bahasa Inggrisnya ada vocal prayer atau doa vokal. Kemudian doa renung atau meditation, dan doa batin atau kontemplasi, doa kontemplasi. Ini berdasarkan Katekismus Gereja Katolik. Kita akan melihat secara umum saja karena ini akan dibahas, ya, banyak dibahas juga dalam doa Yesus. Doa vokal. Ini adalah doa yang diucapkan secara jelas dan bisa terdengar oleh orang lain. Dan Tuhan Yesus juga mengajarkan doa vokal ini.
kita tidak bisa merendahkan doa vokal ini. Apalagi kalau keluar dari hati yang memiliki relasi pribadi dengan Tuhan. Doa vokal kita bisa menggerakkan orang lain juga untuk bisa berdoa. Doa vokal kita juga bisa membuat orang lain dapat mengalami kehadiran Tuhan. Tuhan Yesus mengajarkan doa vokal ini, doa Bapa kami, dan juga dari atas salib dia berdoa. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan daku? Dan banyak sekali doa vokal dalam gereja Katolik. Doa Mazmur misalnya ya. Doa dengan suara yang terdengar. Doa Bapa kami, Salam Maria. Rumusan-rumusan doa yang diucapkan. Itu bisa membawa kita untuk sampai kepada doa yang lebih tinggi tingkatannya ya. Kalau sekolah itu kan ada SD, SMP, SMA gitu ya. S1, S2, S3, S teler, S selanjutnya. Ya. Nah ini ada tingkatannya setelah itu meditasi. Ya. Meditasi itu adalah refleksi doa yang dimulai dengan bisa dengan teks kitab suci, gambar kudus. Kita melakukan refleksi, perenungan akan teks kitab suci atau gambar kudus. Kita melihat gambar kudus dan kita seakan-akan memberitahu kepada Tuhan. Tuhan, ini aku ada di hadapan-Mu. Aku membuka hatiku kepadamu, berbicara kepadaku. Aku menerima sabda-Mu. Kita terima sabda Tuhan dari apa yang kita baca, dari apa yang kita lihat. Dan meditasi ini menggunakan pikiran, kita berpikir, kita menggunakan imajinasi, kita menggunakan kerinduan untuk memperdalam relasi kita dengan Tuhan. Dan ini adalah yang ketiga adalah doa yang paling tinggi tingkatannya, yaitu kontemplasi. Kontemplasi berasal dari kata contemplare, yaitu memandang dengan penuh kekaguman. Kita bisa bayangkan ketika kita memandang alam, memandang lukisan yang indah, kita terkagum-kagum. Dan kita hanya bisa diam, sambil bengong sedikit, mengagumi. Luar biasa, tidak ada kata-kata, hanya kagum, terpesona. Memandang Allah dalam keheningan. Sungguh menarik apa yang dikatakan oleh seorang petani ketika ditanya oleh pastor dari Ars. Ya, ketika berada di dalam kapel. Apa yang sedang kamu lakukan? Tanya pastor dari Ars itu kepada petani. Dan dia mengatakan, aku memandang dia dan dia memandang aku. Petani itu memandang Yesus yang ada dalam tabernakel. Dan Yesus yang ada dalam tabernakel, dalam sakramen Maha Kudus, memandang petani itu. Aku memandang dia dan dia memandang aku. Di mana jiwa pada saat ini begitu terserap oleh kehadiran Allah. Dia mengalami kasih Allah dan dia tidak bisa buat apa-apa lagi. Hanya diam, hening, menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Secara umum berikut adalah buah-buah dari doa. Apa sih buah-buah dari doa? Seringkali orang berpikir doa itu tidak ada gunanya. Buang-buang waktu saja. Tunggu dulu. Ya. Tunggu dulu. Tuhan Yesus mengajar kita supaya berdoa tidak jemu-jemu. Ya, terus tetap berdoa. Rasul Paulus juga menyampaikan itu. Mengapa? Karena doa itu tidak pernah sia-sia. Doa itu tidak sia-sia. Doa itu bisa melepaskan keterikatan kita dari ciptaan. Sehingga kita bisa mengabdi Tuhan dengan sepenuh hati kita. Tuhan Yesus mengatakan, engkau tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Pilih Allah atau Mamon. Gak ada di tengah-tengah. Ya. Kamu harus pilih. Memilih Allah atau memilih Mamon. Mamon itu kekayaan ya. Tetapi kekayaan
yang membawa kita jauh dari Tuhan. Ya. Mamon. Lalu mempersatukan kita dengan Tuhan lebih erat. Pikiran kita terarah kepada Tuhan, segala emosi, imajinasi, ingatan, nafsu diarahkan kepada Tuhan. Semua diri kita diarahkan kepada Tuhan. Dan kita diubah secara perlahan demi perlahan menjadi seperti Allah. Sungguh menarik apa yang dikatakan oleh Adolf Tanqueray dalam buku Spiritual Life. Dia katakan demikian. Ketika kita mengajukan permohonan dan permohonan kepada Allah, Allah membungkuk dan memberikan rahmat-Nya kepada kita. Sama seperti anak kecil ya. Anak kecil itu kalau minta sesuatu dengan papanya, dengan mamanya, mama papanya itu tidak, dia ini loh barangnya, ayo kamu lompat ya, emangnya anjing gitu. Lompat ayo lompat. Emangnya dogi? Enggak, kalau anaknya minta sesuatu, bapaknya tidak, ini barangnya loh, barangnya. Enggak. Itu kan kalau sama anjing ya gitu-gitu. Sama anak enggak gitu. Dia bapak itu akan membungkuk, memeluk anak itu dan mengatakan, ini untuk engkau anakku. Oh, begitu indahnya. Ya. Punya anak yang baik dan juga bapak yang baik ya. Iya. Allah membungkuk dan memberikan rahmat-Nya kepada kita. Dan Allah menarik mereka untuk dirinya sendiri agar mengungkapkan dirinya, ini loh aku bapak yang baik. Ini loh aku kebaikan yang tertinggi. Di mana Allah itu menunjukkan dirinya bahwa dialah kebaikan tertinggi dan dia memberikan rahmat kepada jiwa sehingga jiwa itu apa? Tidak menginginkan apa-apa lagi. Tidak mencintai apa-apa lagi. Kecuali apa yang layak untuk diingini dan dicintai. Dan inilah kebahagiaan itu. Apa kebahagiaan itu? Ketika aku tidak menginginkan apa-apa lagi. Aku tidak mau apa-apa lagi. Karena keinginanku sudah terpenuhi. Aku sudah memeluk keinginan itu. Dan aku tidak mau melepaskannya lagi. Aku sudah bahagia. Kebahagiaan itu bisa diperoleh dalam diri Allah. Aku enggak mau apa-apa lagi. Solo Dios basta. Allah saja cukup bagiku. Ya Allah, Engkau menciptakan aku bagimu dan gelisahlah aku sebelum aku beristirahat di dalam Engkau. Alangkah indahnya kalau kita bisa sampai pada tahap ini, ya, ketika berada di dunia ini. Lalu selanjutnya hal yang menarik yang dikatakan oleh Santo Fransiskus dari Sales, seorang pujangga gereja dari Prancis, ya, dia mengatakan demikian. Jika sebuah doa menjadi bahasa sehari-hari, wacana atau percakapan jiwa dengan Tuhan, di mana kita berbicara dengan Tuhan, lalu Tuhan juga berbicara dengan kita menginginkan Dia dan bernafas di dalam Dia, dan Dia secara timbal balik mengilhami kita dengan bernafas dalam kita. Ada hubungan timbal balik. Ya. Kita mengajukan permohonan. Lalu Tuhan memberikan cintanya kepada kita. Ya, jadi persoalan, ya inilah kita yang makhluk yang lemah dan rapuh ini menyerahkan seluruh diri kita, bahkan dosa dan kelemahan kita, dan Tuhan memberikannya sebagai timbal balik, yaitu kasih-Nya. Sungguh menarik, ada pada suatu ketika ada seorang guru bertanya kepada murid-muridnya, ya. Siapa orang yang tidak bisa masuk surga? Lalu anak-anaknya mengatakan, pembunuh. Oh, ya memang sih, tapi kurang tepat. Oh, orang koruptor. Ya benar, tapi kurang tepat. Siapa yang bisa? Gak ada yang bisa. Lalu itu guru itu mengatakan demikian.
Orang yang tidak bisa masuk surga adalah orang yang pelit. Loh, kenapa orang yang pelit? Orang yang pelit karena tidak mau menyerahkan dosanya, menyerahkan kelemahannya kepada Tuhan. Dia pelit. Menyimpan terus dosa itu, menyimpan terus kelemahan itu, dan tidak menyerahkannya kepada Tuhan. Itu tidak bisa masuk surga. Maka akan terjadi perubahan dalam diri kita ya, secara perlahan-lahan. Kita ikut-ikut ambil bagian dalam pikiran dan kesempurnaan Allah. Dan doa ini sebenarnya adalah sebuah karunia ya. Sungguh menarik kisah dari Injil Yohanes bab 4 ya, tentang Yesus berjumpa dengan seorang perempuan Samaria. Seorang perempuan yang datang pada situ membawa tempayan ya. Mungkin tempayan itu untuk menghilangkan rasa hausnya dia. Ya. Tetapi pada saat itu dia punya kehausan, Yesus juga punya kehausan. Yesus berkata, "Berilah aku minum." Ada kedua kehausan yang berjumpa pada saat ini ya. Dalam peristiwa di sumur di Samaria ini. Ada dua kehausan yang berjumpa. Kehausan dari pihak Allah dan kehausan dari pihak manusia. Dan tahu perempuan ini haus apa? Dia sudah punya 5 suami, ya kan? Dan sekarang yang hidup bersama dia, apakah itu suami dia? Bukan. Ada sebuah kehausan dalam dirinya yang tidak bisa dipenuhi oleh 5 suaminya dan juga oleh laki-laki yang ini. Dan hanya satu laki-laki ini yang bisa memuaskan dia, yaitu Tuhan Yesus sendiri, Allah sendiri. Allah haus akan kita. Dan kita haus akan Allah. Dan dalam doa bertemu dua kehausan ini ya. Sungguh menarik, maka Yesus ketika berada di atas kayu salib dia mengatakan, "Aku haus." Dan Santa Teresa dari Kalkuta menjadikan perkataan Yesus ini sebagai semangat hidupnya. Ya kan? Kalau kita lihat kapel Santa Teresa dari Kalkuta, itu dalam salibnya tulis, "Aku haus," kata-kata Yesus. Dan pada suatu ketika Santa Teresa dari Kalkuta diberikan vision. Ya. Apa makna dari aku haus itu? Dan pada suatu ketika dia diperlihatkan orang-orang, begitu banyak orang di situ. Saya lupa sebenarnya isunya apa, tapi lebih detailnya. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan demikian. "Aku haus akan jiwa-jiwa. Baiklah engkau membawa jiwa-jiwa itu kepadaku." Dan ini yang dilakukan oleh Santa Teresa dari Kalkuta. Membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan melalui hidup, melalui doa dan pelayanannya. Dan kembali lagi bahwa doa itu adalah sebuah persahabatan dengan Allah. Di mana kalau orang bersahabat, orang mau bersahabat, maka paling tidak karakternya, ya kan, lalu sifat-sifatnya itu ada kemiripan, ya kan. Kalau misalnya 2 orang nggak punya misalnya hobi yang sama, nggak punya intensi yang sama, mau bersahabat sulit, ya. Sulit bersahabat, satu mau ke kanan, satu mau ke kiri, ya kan, nggak ketemu. Maka kalau mau bersahabat dengan Tuhan, ada satu usaha yang harus kita lakukan, yaitu mengusahakan supaya hidup kita serupa dengan Tuhan. Kalau kita tidak mengusahakan hidup kita ini serupa dengan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, maka jam-jam doa bisa menjadi jam yang melelahkan. Jam yang menyulitkan, yang menjadi beban dalam hidup kita. Membosankan. Jam-jam doa akan menjadi jam yang membosankan, melelahkan. Tetapi kalau kita berusaha mengupayakan diri kita untuk menyesuaikan hidup kita dengan kehendak Allah, maka jam-jam doa menjadi jam yang membawa kebahagiaan.
Untuk itu kita mengupayakan ada metode-metode doa berikut ini, ya kan? Doa metode berikut ini. Pertama adalah pemeriksaan batin. Pemeriksaan batin ini seringkali dilakukan ketika orang melakukan sakramen pengakuan dosa, ya kan? Ketika ada ibadah tobat, ya, orang berusaha memeriksa batinnya. Orang memeriksa batin untuk melihat apa gerakan-gerakan yang ada dalam dirinya. Dia melihat mana yang baik, mana yang tidak, ya. Mensyukuri yang baik, ya. Lalu mencoba menghilangkan apa yang tidak baik. Dan pemeriksaan batin ini bisa dilakukan setiap malam sebelum tidur, ya. Ya, usahakan sebelum mengantuk lah ya. Jadi kalau pemeriksaan batin mengantuk ya sulit juga ya. Mau pemeriksaan batin udah ngantuk dulu, udah tertidur dulu ya. Pemeriksaan batinnya ke bawah mimpi nanti. Nah, jadi usahakan berikan waktu pada sebelum tidur, tapi usahakan apa ya? Supaya apa? Nggak ngantuk gitu ya, supaya bisa fokus. Ya. Ada juga kebiasaan untuk memeriksa batin pada tengah hari, pada orang-orang tertentu, atau pada sore hari. Ya. Tapi Anda bisa melakukannya sebelum tidur juga bisa. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Pertama adalah kita diam di hadapan Tuhan. Kita berhening di hadapan Tuhan. Kita mengucap syukur atas seluruh hidup kita untuk hari ini. Dan menyadari bahwa aku ada di hadapan Tuhan. Dia memandang aku dengan penuh kasih sayang. Hening, bersyukur untuk hari ini. Kedua, mohon kepada Tuhan untuk dapat melihat gerakan-gerakan yang menonjol pada hari ini. Mohon ya, kita mengingat-ingat lagi, melakukan apa? Memori, membangkitkan memori ya, sama seperti kalau ada lagu-lagu memori, itu kan, lagu-lagu jadul, untuk membangkitkan memori kita, ingatan kita akan masa lalu. Mohon Tuhan untuk melihat gerakan-gerakan yang menonjol pada hari ini ya. Mohon kepada Tuhan, Tuhan tolong ingatkan saya, apa sih gerakan-gerakan, apa sih dorongan-dorongan yang ada dalam diriku sepanjang hari ini. Ya. Lalu kemudian, ya sama seperti kita punya foto album, gitu kan, punya foto album, lalu kita kasih lihat kepada Yesus. Ya. Pengalaman-pengalaman masa lalu, hari ini ya, ini karena ini harian, gitu kan. Kita foto hari ini bagaimana, pagi hari bagaimana, ya. Oh ini gambarnya nggak kelihatan ya. Itu ada foto di situ sebenarnya ya, imajinasi iman. Ada foto di situ, ada Yesus, ada seorang pemuda sedang melihat foto album, ya. Foto album hari ini. Ya. Kita lihat pengalaman-pengalaman apa yang mengesankan hari ini. Ada pengalaman yang membahagiakan. Ada yang memberikan semangat, ada yang menghibur, tetapi ada juga yang menyusahkan, menyedihkan, membuat kita kering. Ya. Kita melihat dorongan-dorongan itu. Apakah dorongan ini bisa membawa kita kepada Tuhan atau menjauhkan kita kepada Tuhan? Ya. Kita lihat dorongan-dorongan itu. Kita bawa Yesus, mari lihatlah hidupku. Lihatlah pengalaman-pengalamanku. Lihatlah peristiwa-peristiwa yang ada dalam hidupku sepanjang hari ini. Kita ajak Yesus. Lalu kita lihat, oh ternyata ada hal-hal yang baik yang aku alami sepanjang hari ini. Ya. Misalnya hari ini aku bisa bangun pagi. Oh puji Tuhan dalam keadaan sehat. Puji Tuhan ya. Aku bisa makan, oh makanan yang baik, puji Tuhan ya. Aku tidak sakit, oh puji Tuhan. Oh aku bisa menolong orang, puji Tuhan. Oh Tuhan memberikan rahmat untuk melakukan kebaikan, puji Tuhan. Aku bisa baik dengan orang yang menyakiti hatiku itu, oh puji Tuhan ya. Bersyukur, oh aku baik dengan orang yang menggosipkan aku, oh puji Tuhan. Aku bersyukur, Tuhan membantu aku. Sehingga
Aku bersyukur untuk dorongan-dorongan Tuhan ini, sehingga besok Tuhan berikan aku rahmat supaya aku bisa lebih baik lagi. Kemudian ketika kita melihat kejatuhan kita, ketika kita melihat kesalahan kita, melihat sesuatu yang jahat, mohon ampun kepada Tuhan. Tuhan ampuni aku karena hari ini aku memarahi anakku misalnya. Karena aku hari ini menyakiti temanku, menyakiti keluargaku, aku mohon ampun. Karena aku hari ini tidak bisa berbuat baik, mohon ampun. Karena aku terdorong misalnya oleh godaan ini sehingga aku jatuh dalam dosa ini, mohon ampun. Dan mohon rahmat supaya aku bertobat. Bertobat. Bertobat artinya memandang masa depan dengan mata berjaga-jaga dan melihat masa lalu dengan mata yang sendu, ya, mata yang penuh penyesalan. Ya. Lalu aku berterima kasih kepada Tuhan untuk kesadaran hari ini. Tuhan, terima kasih aku telah disadarkan bahwa aku ternyata punya kelemahan ini. Aku jatuh dalam dosa ini. Mungkin aku mengikuti dorongan hawa nafsu. Mungkin aku mengikuti dorongan setan. Aku mengikuti dorongan roh jahat. Aku mohon ampun. Aku bersyukur karena Engkau mengingatkan aku. Aku juga bersyukur karena aku bisa melakukan hal yang baik. Ada rahmat-Mu yang mendorong aku sehingga aku bisa melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Bersyukur kepada Tuhan. Lalu langkah yang berikutnya adalah melakukan Lectio Divina. Jadi untuk bisa mengenali kehendak Tuhan lewat doa yang tadi adalah pemeriksaan batin. Kedua adalah Lectio Divina. Lectio Divina ini juga nanti akan ada besok, akan ada prakteknya. Saya harapkan kita semua kita bisa ikut ya. Dalam Lectio Divina ini akan dijelaskan bagaimana Lectio Divina itu. Lectio Divina adalah sarana kita untuk mengenali Allah. Kalau kita ingin kenal Allah, kalau kita ingin kenal Yesus, lihatlah kitab suci. Santo Hieronymus mengatakan, tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Kristus. Karena di dalam kitab sucilah kita bisa melihat hidup Yesus. Kita bisa melihat perkataan Yesus, perbuatan Yesus. Kita bisa mengenali Yesus itu seperti apa dalam kitab suci. Kita bisa mengenali Allah melalui kitab suci. Sehingga kita didorong untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Dan dalam kitab suci itu ada kuasa dari sabda Tuhan yang akan mengubah hidup kita. Sabda Tuhan itu penuh kuasa. Sama seperti kalau misalnya kita melakukan perjalanan, lalu kita melakukan pelanggaran, tiba-tiba ada petugas lalu lintas yang menyemprit kita. Menyemprit ya. Dan apa namanya? Nah itulah pokoknya ya. Pokoknya berhentiinlah kita jalan itu ya. Kita berhenti. Mengapa? Karena petugas itu punya kuasa. Ya. Lalu dia katakan, ini kamu kena denda. Mengapa? Karena dia bisa melakukan itu. Karena tidak punya kuasa. Perkataan petugas itu punya kuasa. Apalagi perkataan dari Tuhan Yesus. Punya kuasa. Dia berkuasa. Perkataan Allah itu punya kuasa. Dan dikatakan bahwa sabda Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Yesaya 55 ya. Dia akan menyuburkan tanah, memberikan pertumbuhan kepada tanaman dan akhirnya menghasilkan buah. Firman Tuhan itu lebih tajam daripada pedang bermata dua. Kita bisa mengenali. Lalu tahap-tahapannya, saya akan memberikan gambaran umum saja karena nanti akan diulangi. Pertama adalah Lectio, kita membaca. Membaca itu sama seperti membawa makanan ke dalam mulut ya. Kita membaca 2-3 kali, ya 2-3 kali teks itu. Kalau bisa selingi dengan saat hening. Ya. Berikan perhatian pada kalimat-kalimat. Sehingga apa yang diucapkan itu bergetar dalam mulut kita, dalam telinga, lalu menggema dalam hati kita. Mungkin kita diminta juga untuk membaca dengan akal budi. Mungkin
Kita tidak mengerti apa yang dikatakan dalam kitab suci itu. Jangan takut. Karena pengertian itu bisa berjalan dalam rentang waktu. Ada saat-saat di mana kita diberikan pengertian, ya. Entah secara kodrati, mungkin lewat khotbah atau lewat buku yang kita baca. Tetapi ada waktunya di mana kita bisa diberikan pengertian lebih dalam, ya. Membaca dengan akal budi, membaca dengan hati, ya. Kemudian meditasi yang kedua, itu seperti mengunyah, melumat makanan. Jadi ketika makanan itu masuk, ya, lalu kita kunyah, kita lumat makanan itu sampai sarinya makanan itu maksudnya, ya, menetes keluar dan menjiwai diri kita. Ya. Dengan apa caranya kita merenungkan, ya, merenungkan dengan penuh iman, mengulang-ulanginya dan berusaha menemukan kebenaran yang tersembunyi di balik kata-kata itu. Dan kita memerlukan Roh Kudus. Kita mohon supaya sabda Tuhan itu bisa kita terapkan dalam diri kita. Ya, kita selidiki sendiri, ya. Yesus itu kalau berhadapan dengan orang miskin bagaimana sih? Yesus itu kalau berhadapan dengan musuh bagaimana sih? Yesus itu ketika berhadapan dengan orang sakit itu gimana sih? Ya. Lalu bagaimana sih kalau saya berhadapan dengan mereka? Nah, kalau begitu saya harus melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus. Ya kan? Apa sih semangat Yesus? Kalau begitu saya harus mengikuti semangat Yesus. Pikiran, perasaan, hidup kita bisa berubah oleh sabda Tuhan. Kemudian tahap yang ketiga adalah oratio. Kita berdoa. Kita mengenyam rasa makanan itu, ya. Meditasi membuat kita itu terdorong untuk melihat, oh ini dosa-dosa saya. Oh saya harus menyesali. Saya harus bertobat. Oh saya harus lebih beriman. Saya harus lebih punya pengharapan. Saya bersukacita, bersyukur sebagai ungkapan dari meditasi ini. Dan kita ungkapkan dalam namanya oratio yang artinya doa. Maka oratio adalah tanggapan kita setelah kita melakukan meditasi. Ketika kita sudah disentuh oleh sabda Tuhan, kita mengungkapkannya dalam doa. Dan tahap yang paling puncak adalah tahap kontemplasi. Di mana kita menyadari kehadiran Tuhan, kita terserap pada hadirat Tuhan, dan kita membiarkan diri kita untuk dikasihi, ditarik dalam hadirat Tuhan. Buah-buah kontemplasi. Buah-buah kontemplasi ini adalah buah dari doa yang paling tinggi. Jiwa bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Bukan ketika waktu hanya berada di kapel. Bukan ketika hanya berada di dalam gereja. Enggak. Sepanjang hidupnya dia itu memuji dan memuliakan Tuhan. Karena dia sungguh-sungguh terbuka terhadap rahmat Tuhan. Jiwa menjadi lebih kudus, jiwa menjadi kudus, ya. Karena Tuhan juga mencurahkan rahmat-Nya kepada jiwa itu. Pada suatu ketika Thomas Aquinas, seorang pujangga gereja yang besar, seorang teolog yang terbesar hingga saat ini, Santo Thomas Aquinas, mengalami Allah dalam perayaan Ekaristi. Dan dia mengatakan berikut ini kepada sekretarisnya. Dibandingkan pengalaman akan Allah, segala tulisan yang aku buat, tulisan Thomas Aquinas itu kan banyak sekali dan berharga, sangat berharga hingga saat ini, ya. Dibanding ketika dia merayakan Ekaristi, dia mengalami pengalaman akan Allah, dan dia mengatakan, dibandingkan pengalaman yang aku alami, tulisan yang aku buat bagaikan jerami. Nggak ada artinya. Karena pengalaman Allah itu begitu berharga. Dan dalam pengalaman kontemplasi ini, jiwa itu diberikan pengertian yang begitu mendalam, yang lebih banyak, dia bisa memahami, lebih paham daripada ketika harus belajar bertahun-tahun. Kalau begitu nggak usah belajar. Enggak juga, ya kan? Kita bisa sampai kepada Tuhan itu dengan dua cara. Satu adalah dengan rasio kita, dengan akal budi kita.
Kita harus gunakan, ini karunia Tuhan. Rasio, kita bisa berusaha untuk mengenali Tuhan, berusaha untuk mengenali Tuhan dengan akal budi. Tetapi pada suatu ketika akal budi ini sudah mentok, kita nggak bisa lagi. Dan pada tahap itu kita harus melangkah dengan cinta. Sungguh menarik apa yang dikatakan oleh Santa Teresia dari Avila. Doa itu bukannya banyak berpikir, tetapi banyak mencintai. Dan di dalam kontemplasi inilah kita sungguh-sungguh terserap oleh cinta kasih Tuhan ya. Kita ditarik, ingat kontemplasi ini adalah rahmat Tuhan, bukan karena usaha kita. Ya memang kita perlu persiapan ya. Tuhan akan memberikan sesuai dengan kehendak-Nya dan kita perlu mempersiapkan. Tetapi dalam kontemplasi ini Tuhan memberikan cintanya ya, sehingga jiwa itu terserap dengan Tuhan dan jiwa itu mencintai Allah demi Allah sendiri. Bukan karena Tuhan baik, ya, bukan karena Tuhan mulia. Ya memang Tuhan baik, memang Tuhan mulia, memang Tuhan agung. Tetapi saya mencintai Tuhan demi Allah sendiri. Inilah cinta yang murni ya. Kita seringkali mencintai orang karena orang itu baik. Kita mencintai karena orang itu berprestasi. Kita mencintai karena orang itu punya kemampuan-kemampuan yang hebat. Tapi cinta yang murni adalah mencintai ya demi orang itu sendiri. Dan cinta ini diikuti dengan praktek semua kebajikan moral yang ya kebajikan-kebajikan semakin bertumbuh ya. Dan orang bisa mengabdi Tuhan, bahkan mengalami kebahagiaan kedamaian di tengah pencobaan yang berat dan mengerikan. Dan ini dialami oleh para mistik. Nah, dalam hal ini kita perlu melihat gerak Roh Kudus dan gerak setan. Ingat bahwa ini sudah diterangkan ya dalam pertemuan yang pertama ya. Kita harus kembali diingatkan bahwa Roh Tuhan kalau ini gerakan Allah itu selalu mengarahkan kita kepada kebaikan ya. Dia bisa bekerja juga melalui perantara. Tapi kalau setan itu pasti mengarahkan kita kepada kejahatan ya. Dia menggunakan hal-hal duniawi ya, juga kelemahan kita ya. Dia tinggal kipas-kipas saja nih dosa kita ya, nafsu kita, duniawi kita, dia kipas-kipas saja semakin besar ya. Roh manusia tetapi bisa jahat, bisa baik, tergantung apakah dia mengikuti kebenaran atau mengikuti cinta dirinya, egoisme ya. Setan bisa memanfaatkan kelemahan manusia ini. Tuhan selalu mengarahkan kepada yang baik ya. Ini tanda-tanda umum. Ini sudah dibahas dalam pertemuan yang pertama ya. Tanda-tanda umum ya. Sudah dibahas dalam pertemuan yang pertama. Tandanya orang diarahkan kepada kebenaran, pada yang baik, pada kehendak Allah, cinta, kemurnian ya. Orang akan semakin meneladani Kristus. Nah, sedangkan setan itu membuat orang keras hati, tegar hati, tidak mau bertobat, tidak taat. Hawa nafsu tidak terkendali, tidak sabar dalam penderitaan, kacau, batinnya kacau, keputusasaan hingga ingin bunuh diri, bohong, kesombongan. Itu tanda-tanda setan. Lalu gerakannya, kalau gerakan Roh Kudus itu membuat kita bertumbuh ya. Membuat kita bertumbuh. Sedangkan setan itu membuat kita semakin kerdil, semakin sempit, semakin bisa mematikan diri kita, tidak bisa berkembang. Nah, tujuan kita melakukan pemeriksaan ini, gerak mana gerak Allah, gerak setan, itu mendorong kita untuk membimbing kita kepada Allah, ya, membimbing kita kepada Allah, menuju kepada surga. Ya, kita harus memilih. Ini kehendak Allah. Ya. Kita harus melihat dorongan-dorongan apa yang membuat kita jauh dari surga, jauh dari Tuhan. Gerakan mana yang membuat kita dekat dengan Tuhan, dekat dengan surga. Nah, maka kita harus melakukan pembedaan-pembedaan roh. Mengapa? Karena itu harus dilakukan. Ya, harus dilakukan. Ada saat-saat kritis yang begitu mendesak pada zaman ini. Misalnya sekarang COVID ya. Keadaan COVID, kita harus mengadakan
pembedaan roh. Saya harus melakukan apa dalam hal ini? Saya harus berbuat apa? Ada hal-hal mendesak yang harus saya lakukan pada zaman ini, ya. Kemudian ada benturan-benturan ide yang bertentangan dalam struktur sosial. Misalnya masyarakat melegalkan aborsi. Aborsi itu boleh. Saya harus buat apa? Ya kan? Perkawinan homoseksual itu boleh. Saya harus buat apa? Ya. Misalnya transgender itu boleh. Saya buat apa? Korupsi itu boleh. Saya harus buat apa? Ada benturan-benturan ide, ya. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Ya. Ini baik, itu tidak. Kita harus melakukan pembedaan roh. Ya. Lalu kita juga perlu memberikan prioritas dalam hidup kita. Ya. Ada banyak pilihan yang harus kita dahulukan lebih dahulu. Dan kita harus punya kesediaan untuk menguji kembali komitmen yang penting yang pernah kita buat. Misalnya orang pernah melakukan komitmen untuk setia sampai akhir dengan pasangan hidupnya. Lalu tiba-tiba dia semacam ragu-ragu karena berjumpa dengan orang ketiga, keempat, kelima, keenam, ya. Banyak banget. Ya harus kembali kepada komitmennya, ya. Melakukan pembedaan roh, ya. Harus melakukan pembedaan roh. Dia pernah punya komitmen ini, ya. Saya pernah mengucapkan kaul kekal. Saya sudah menjadi seorang imam. Saya sudah mengabdikan hidup saya kepada Tuhan. Ya, ini komitmen saya. Ada masalah ini, ada godaan ini. Kita harus melakukan discernment, ya. Kemudian cara mengenali panggilan pribadi, ya. Sebenarnya ada kita bingung ketika bicara soal panggilan. Panggilan pertama kita sebagai orang Kristen adalah yang pertama, panggilan umum, universal. Itu apa? Panggilan kepada kekudusan. Siapapun kita dipanggil untuk menjadi kudus, untuk menjadi suci. Apapun, siapapun, bagaimanapun pekerjaan kita. Bukan hanya yang berjubah yang dipanggil untuk menjadi suci. Siapapun orang Kristen dipanggil untuk menjadi suci. Ya. Panggilan yang kedua adalah apakah saya dipanggil untuk menjadi seorang biarawan, menjadi suster, menjadi frater. Ya. Apakah saya dipanggil untuk hidup berkeluarga atau selibat awam. Kita harus melakukan pembedaan roh dalam hal ini. Ya. Itu panggilan yang kedua, panggilan khusus. Tetapi ada juga panggilan pada saat-saat tertentu di mana saya harus melakukan kehendak Tuhan. Ini loh yang harus saya lakukan pada saat ini kehendak Tuhan. Ya. Panggilan-panggilan itu yang memerlukan ya discernment, ya discernment. Apa ya pembedaan roh untuk bisa mengenali apa kehendak Tuhan. Maka perlu yang namanya retret pribadi, di mana kita memberikan waktu, ya bagus kalau ada pembimbing pribadi untuk melihat apa sih panggilan saya. Nah, saya punya masalah ini, krisis ini, apa sih yang harus saya lakukan? Oh saya mau masuk biara, apa sih? Oh saya mau menikah, orang ini bagaimana? Ya kita perlu melakukan retret, ya. Tentu itu sesuai dengan kebutuhan kita, ya kan? Ya, tidak bisa dipaksakan. Tapi juga dalam hidup kita sehari-hari, dalam doa-doa kita bisa melakukan pembedaan roh ini, ya. Misalnya dengan membaca kitab suci. Ya. Kalau saya tertarik dengan ayat ini, gitu ya, apa yang disatukan Allah tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Oh ini begitu luhurnya. Oh saya misalnya dipanggil untuk menikah. Ya. Lalu misalnya saya tersentuh dengan ayat ini. Apabila engkau ingin sempurna, jualah segala harta milikmu, bagikanlah pada orang miskin, lalu ikutlah aku. Ya. Misalnya ini, oh ada yang tidak menikah demi kerajaan Allah. Oh saya tertarik dengan ini misalnya, ya. Atau Tuhan Yesus mengatakan kasihilah musuhmu. Wah padahal saya ada problem, ada masalah dengan teman saya, dengan yang memusuhi saya. Atau kita terpesona, tersentuh dengan sabda Tuhan, hendaklah kamu kudus. Oh iya, sedang saya berada dalam krisis hidup ini, berarti saya harus melakukan ini. Ya. Kita bisa mengenali panggilan ini dengan membaca kitab suci. Dan ingatlah, pilihlah jalan Tuhan. Ya. Pilihlah jalan Tuhan. Jalan Yesuslah yang harus kita
dipilih. Ya. Rasul Paulus mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus. Maka dalam Lectio Divina kita bisa mengenali dengan kehendak Tuhan dengan mengikuti apa yang dirasakan, dipikirkan, dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan ingat, doa adalah kekuatan kita. Yesus pun ketika dia berada dalam persoalan yang begitu sulit, ketika harus menghadapi sakrat maut, wafat, dia berdoa kepada Bapa. Ya Bapa, biarlah cawan ini lalu, tetapi biarlah bukan kehendakku, tetapi kehendakku. Dan Tuhan Yesus juga berkata kepada para muridnya, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Berjaga-jaga, ingat kamu lemah. Maka berjaga-jaga, berdoa supaya kamu dapat kekuatan. Yang bersedia di persoalan para murid tertidur. Ingat, doa adalah kekuatan kita. Dan saya ingin menutup ini dengan gambar ini ya. Gambar yang menarik. Push. Pray until something happen. Ya. Berdoalah hingga sampai sesuatu terjadi. Kisahnya demikian, itu kan seorang yang mendorong batu itu ya. Ceritanya demikian. Pada suatu ketika ada seorang yang saleh gitu ya. Lalu tiba-tiba Tuhan bicara dengan dia, ya, namanya juga cerita ya kan. Dia cerita, dia demikian. Lalu ada batu yang jatuh di depan rumahnya. Dan Tuhan berkata, hai engkau pemuda, doronglah batu itu. Oh, pemuda itu, jika itu kehendakmu, aku akan lakukan itu. Dan dia lakukan itu ya, hari demi hari dia usaha dorong itu ya. Waktu demi waktu. Lalu kok sepertinya tidak terdorong, tidak bergerak-gerak batu itu. Lalu mulailah ada godaan, setan ngomong ya. Kamu ngapain sih lakukan itu? Kehendak Tuhan itu kan gak benar. Itu gak masuk akal, mindahin kayak gitu. Kamu percuma. Untuk apa kamu? Lebih baik, kamu masih punya harapan. Masa? Dia mulai digoda. Iya ya, saya masih punya harapan. Dia mulai putus asa, lalu setan mengatakan, lebih baik kamu bunuh diri aja. Mulai tergoda itu. Tetapi dia ingat, ya, berdoa. Dia ingat sabda Tuhan, berjaga-jagalah dalam doa. Dia berdoa, ya, dan dia diberikan pengertian. Tapi dia berdoa lagi, Tuhan, mengapa sih batu itu tidak bergerak-gerak? Lihat saja Tuhan, batu itu tidak gerak-gerak. Lalu Tuhan mulai bicara. Coba kamu sekarang lihat tanganmu, lihat kakimu, lihat tubuhmu. Adakah perubahan? Iya Tuhan, tangan saya lebih besar, badan saya lebih besar, kaki saya lebih besar. Saya lebih kuat. Ingatlah bahwa Tuhan akan mengubah kita dalam doa. Doa tidak mengubah hati Tuhan karena Tuhan sudah sempurna. Doa mengubah kita karena kita belum sempurna. Doa akan membuat kita mengenali apa yang menjadi kehendak Tuhan. Doa akan memampukan kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Karena Tuhan mampu untuk menyampaikan rahasia-rahasianya, kehendaknya kepada kita. Berdoalah sampai sesuatu terjadi. Yaitu ketika kita diubah, diperbaharui, dikuatkan, diberikan kepekaan untuk mengenali apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur padamu karena Engkau Maha Kasih dan Engkau mengasihi kami. Engkau rindu agar kami bisa bersatu dengan Engkau. Biarlah kami juga rindu akan Engkau.
kami rindu juga untuk bersatu dengan Engkau. Berilah kerinduan itu dalam diri kami. Dan juga berikanlah semangat, kehendak yang kuat untuk bertekun dalam doa. Untuk mau diubah, dibentuk sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Dan biarlah setiap saat kami mau membuka hati kami untuk rahmat-Mu, untuk sabda-Mu, untuk kehendak-Mu. Sehingga kami pun diberikan kepekaan untuk mengenali apa yang menjadi kehendak-Mu, terutama dalam hal-hal sulit, dalam perkara-perkara yang sulit, dalam situasi-situasi yang sulit dalam hidup kami. Sehingga kami tidak jatuh, tetapi kami berada di jalan-Mu. Kini kami serahkan seluruh hidup kami, seluruh keluarga kami, masa depan kami ke dalam tangan belas kasihan-Mu, kepada penyelenggaraan kasih-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.